Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pipit dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Ervianti dan Aulia. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai visi dan misi perusahaan IKEA. Jadi langsung saja, IKEA adalah pemasok mebel dan perkakas terbesar di dunia dengan 251 toko yang dimiliki di sendiri maupun waralaba dan terbesar di 34 negara yang merentang dari Swedia ke Amerika Serikat, dari Inggris ke Israel, Arab Saudi, Cina, Rusia dan Cina. Jadi sebelumnya langkah lebih baiknya kita membahas sedikit tonggak sejarah dari IKEA ini sendiri. Jadi IKEA ini didirikan oleh Ingvar Kamprad yang lahir pada tahun 1926. Dan IKEA didirikan oleh Kamprad pada tahun 1943 di saat usia Kamprad baru 17 tahun. Dan untuk tahun 1951, IKEA mengeluarkan katalognya untuk yang pertama kali. Dan pada tahun 1953, IKEA mulai fokus pada furniture yang kita kenal sekarang. Awalnya IKEA itu menjual, sebelum tahun 1953 itu menjual produk-produk seperti pensil, jam tangan, dan masih banyak lainnya. Dan baru mulai fokus kepada furniture itu pada tahun 1953 yang menjual meja, kursi, dan banyak lagi. Lalu IKEA ini merupakan perusahaan yang berbasis di Swedia pada awalnya. Dan pada tahun 1963, untuk pertama kalinya IKEA membuka toko di luar Swedia, yaitu di Asker, Norwegia. Lalu pada tahun 1992, IKEA membeli Habitat. Habitat yang dimaksud di sini itu bukanlah tempat tinggal suatu makhluk hidup, melainkan nama dagang dari Asgore Limited, yaitu dari perusahaan Inggris. Ya, Argos Limited, itu dari nama dagang perusahaan Inggris. Lalu pada tahun 1994, Kamprad meminta maaf atas keterlibatannya saat perang dengan pro-Nazi di Swedia. Saat peristiwa tersebut terungkap, Kamprad menolak untuk bersembunyi di balik mesin public relation dan malah meminta maaf secara terbuka kepada karyawan IKEA yang keturunan Yahudi. Hal tersebut diketahui saat dia digambarkan pada buku terbarunya, dalam bukunya yaitu Leading by Design the IKEA Story, sebagai kesalahan terbesar dalam kehidupan saya. Lalu pada tahun 1999, Kamprad menerbitkan buku yang tadi sebelumnya jelas disebutkan, yaitu dengan judul Leading by Design the IKEA Story bersama Bertil Torkel. Nah, lalu pada tahun 2006, IKEA masuk dalam daftar majalah Fortune di antara 100 best companies to work for. Dan pada rentang waktu antara 1969 sampai 2005, IKEA itu membuka beberapa toko pertamanya di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Cina, Rusia, Turki, Arab Saudi, Jerman, dan Jepang. Dan juga masih ada beberapa. Namun untuk di Jepang itu sendiri, pada tahun 1986, IKEA menarik diri. Namun meski IKEA menarik diri, mereka juga sebenarnya berencana untuk kembali ke Jepang. Nah, lalu selanjutnya visi misi perusahaan IKEA. Jadi untuk visinya sendiri itu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik setiap harinya untuk setiap orang. Dan untuk misi IKEA adalah menawarkan atau menyediakan furniture rumah tangga yang sangat beragam, beraneka ragam, desain dan fungsi pada harga yang murah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aulia. Baik, terima kasih waktu dan tempatnya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang
dapat kami jawab. Nah, pertanyaan pertama yaitu apakah visi perusahaan berorientasi masa depan? Nah, menurut pendapat kami, visi perusahaan IKEA ini lebih menekankan kepada kebutuhan, menciptakan kehidupan yang lebih baik setiap hari, yang artinya mereka akan terus mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, yang kedua ini yaitu kebutuhan akan furniture. Tidak ada hentinya karena setiap keluarga membutuhkan peralatan rumah tangga. Nah, yang ketiga ada IKEA menjual produknya dengan harga yang mampu digapai oleh orang-orang muda yang tengah membangun rumah mereka. Selanjutnya, baik. Pertanyaan kedua yaitu apakah pernyataan misi telah tepat untuk digunakan mencapai visi yang ditetapkan. Nah, perusahaan IKEA ini sudah tepat untuk mencapai visi. Dengan adanya misi untuk menawarkan produk dengan harga murah, tentunya mendukung IKEA dalam mencapai visi, dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik setiap harinya. Selanjutnya, nah pertanyaan ketiga yaitu ada apakah tujuan jangka panjang perusahaan? Nah, menurut pendapat kelompok kami, nah yang pertama ada jangkauan pasar yang lebih luas di seluruh dunia. Nah, yang kedua yaitu mempertahankan pertumbuhan perusahaan dan waralaba di berbagai penjuru dunia, melampaui batas-batas nasional, internasional, dan budaya. Nah, yang terakhir ada tetap eksistensi di kalangan masyarakat dengan tetap mempertahankan konsep harga jual yang mudah digapai. Selanjutnya, nah pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan telah berjalan sesuai visi dan misi yang ditetapkan? Menurut kelompok kami, yaitu perusahaan IKEA sudah berjalan dengan visi dan misi karena IKEA masih tetap beroperasi hingga sekarang. Nah, di sini terdapat data pendukung ada di sampingnya yaitu IKEA memiliki 389 toko di 48 negara per Agustus 2016. Selanjutnya, nah di sini terdapat penjualan bersih dari e-commerce ikea.com yang mengalami kenaikan di tahun 2022. Selanjutnya, nah ini sekilas logo IKEA. Selanjutnya, Oke, baik teman-teman. terima kasih. Sekian sedikit penjelasan diskusi dari kelompok kami. Mungkin apabila ada teman-teman yang merasa kurang jelas dengan apa yang kami jelaskan, atau teman-teman ingin menanyakan sesuatu terkait dari diskusi ini, bisa mengajukan pertanyaan di forum, yaitu sesuai seperti kesepakatan awalnya ada 3 pertanyaan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.